Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kami mau dengar sebagian dari apa yang jadi isi hatimu, supaya kami hidup di akhir zaman ini. Kami mengerti tujuan hidup kami. Kami mengerti bahwa kami hidup buat Kristus. Kami mau hidup setiap hari dibentuk supaya kehidupan kami semakin luar biasa di dalam Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, tetap punya pengharapan ya, tetap bersyukur menjalani kehidupan apapun. Nah, hari ini saya akan berkhotbah sedikit tentang bagaimana sekarang masa-masa yang sekarang ini, penampian yang sedang terjadi ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini penampian itu sedang terjadi, sehingga kita percaya, kita dengar sesaat ya, supaya sejenak, supaya kita ngerti kenapa sih kok hidup ini masalah, nggak selesai-selesai Bu Eli, kenapa ya kok masa sukar makin sulit, kenapa kalau Tuhan baik kok rasanya diizinkan keadaan yang semakin nggak bertambah baik ya. Kita pasti bertanya-tanya, ini memang masa-masa yang nggak mudah, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar sejenak, ngerti sejenak bagaimana hidup di akhir zaman. Kalau saudara baca di Wahyu 12 ayat 12 ya, kita belajar untuk mengerti persiapan bagaimana orang benar ini harus hidup dalam persiapan. Kita nggak bisa hidup hari-hari ini hanya kita menuntut Tuhan memberkati kita ya, membuat kita bahagia, nyaman, enak semuanya. Tapi hari-hari ini kita mau supaya kita sebagai orang benar, kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu lagi melatih, bukan hanya kita targetnya hasilnya mana, tapi Tuhan lagi membawa keberhasilan orang benar. Yuk kita baca terlebih dahulu di Wahyu 12 ayat 12 ya. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Lihat ya, hari ini iblis itu tahu waktunya sudah semakin singkat. Kita merasakan nggak kehidupan orang benar ini semakin jalannya semakin sesak. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang benar, kehidupan ini rasanya kok semakin sesak ya, kok semakin sulit. Nah, percayalah ayat 17. Apa yang jadi targetnya iblis? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Orang-orang yang hari ini taat ya, iblis itu paling takut sama orang yang taat. Iblis paling takut sama orang yang memiliki kesaksian Yesus. Makanya hari ini jangan takut. Ini menurut hikmat yang Tuhan berikan buat saya. Hari ini kalau engkau sedang diizinkan Tuhan ngalami masalah yang besar, mengucap syukur. Kenapa? Waktu kita ngalami masalah yang besar, dan ketika Tuhan menilai respon kita benar, maka kita sedang membangun kerajaan Allah. Tangkep ya. Misalnya gimana Bu Eli? Nah, misalnya gini. Waktu kita disakiti, ini kan masa makin jahat ya. Kita lihat ada banyak pasangan-pasangan yang kita menikah, tiba-tiba lihat pasangan kita berubah. Nah, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan itu bukan mau mendatangkan bencana. Justru ini waktunya membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Sepanjang kita hidup di dalam pengendaliannya Tuhan. Tangkep ya. Kita itu misalnya kita disakiti, terus kita belajar ya sudah mengampuni. Nah, tanpa kita sadari, orang dunia berkata mengampuni itu bego, mengampuni itu bodoh, mengampuni itu jadi keset. Tapi tanpa kita sadari di alam roh,
waktu kita mengampuni, waktu kita susah kita bersyukur, apa yang terbentuk saudara? Saudara sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita tahu, kalau kita mati, kerajaan bisnis kita ini tidak ada yang bisa dibawa. Kita ini kan lagi berlomba-lomba sekarang ya. Orang ngumpulin emas, ngumpulin dolar, investasi saham ya. Kita berusaha apa? Karena kita mau bangun kerajaan bisnis ya, harta, untuk harta, tahta yang namanya harta tahta ya. Semua yang kita bangun di dunia ini ya, kita lagi bangun. Tapi ingat loh, apa yang kita bangun dengan kerajaan harta, tahta, kesuksesan, kita jadi viral, kita jadi terkenal, itu kalau kita mati, kita tidak ada satupun yang dibawa. Tangkep ya. Tapi yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya itu akan dibawa sampai waktu kita mati, saudara. Saudara, nanti kalau kita tanpa kita sadari, kalau kita pulang ke rumah Bapak, kita akan kagum. Apa yang kita bangun selama ini ternyata itu nilainya dari penderitaan, saudara. Penderitaan itu membawa kita membangun kerajaan Allah. Waktu kita ngalami usaha bangkrut ya, dan kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa berdoa tanpa kita sadari di alam roh yang namanya kerajaan Allahmu ini terbangun. Makanya iblis itu paling takut dengan orang-orang yang menuruti hukum-hukumnya Allah. Kita disuruh bersukacita, waktu kita ngalami keadaan sulit, kita bisa bersukacita. Tiap hari saudara bangun apa? Di alam roh, kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kita ini tidak perlu takut hidup susah, saudara. Orang benar itu senyatanya tidak boleh takut hidup dalam keadaan susah, tidak bisa makan, hidupmu sulit. Sekalipun hari ini kau ngalami keadaan yang goyah ekonomimu, waktu kita tetap berespon benar, kerajaan Allahmu terbangun, maka janji Tuhan semuanya pasti ditambah-tambahkan. Saudara tidak perlu minta kaya, semuanya ditambahkan. Kita tidak perlu minta yang namanya Tuhan buat aku seperti ini. Saya percaya waktu kita hari ini taat sama perintah Tuhan, makanya jangan takut dengan penderitaan. Karena waktu kita jadi orang benar, kita menderita, doa kita belum dijawab, usaha tambah sepi, didoakan pasangan tambah luar biasa. Itu artinya Tuhan lagi melanjutkan proses pikul salibmu hari ini untuk bangun kerajaan Allah. Orang pikul salib itu mulia, makanya ibu-ibu jangan marah sama orang yang merusak rumah tanggamu. Walaupun orang yang merusak tanggamu hari ini hidupnya enak, makmur, segar, gemuk, tapi mereka itu tetap pikul dosa di mata Tuhan. Tangkep ya, orang korupsi kaya, Bu Eli tetangga saya lah, saya kok bonyok Bu Eli, hidup berdoa kok ya susah sepi, enggak apa-apa. Itu pikul salib, namanya pikul salib ya, keluar dari zona nyaman, doa belum dijawab, itu pikul salib. Pikul salib itu mulia, saudara. Ujung-ujungnya nanti saudara akan ketemu 3K, kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan. Daripada pikul dosa, ketemunya malapetaka, bayar harga, hidupmu pasti hancur, saudara. Pikul dosa itu upahnya pasti maut, upahnya pasti yang namanya malapetaka. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Makanya malam ini yuk, jangan pernah marah. Kalau engkau semakin taat, engkau semakin hidupmu susah, berarti hari ini kita sedang melanjutkan proses pikul salib. Dan pikul salib, kalau responmu benar, kerajaan Allahmu terbangun dengan luar biasa. Nggak usah minta-minta kaya, nggak usah minta-minta sukses. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Tadi saya mau kesaksian dikit. Waktu saya di pesawat, saya itu buat renungan ya, sudah saya share renungan tentang cemooh ya, saya sudah selesai, masih ada waktu karena cuaca buruk di Surabaya, nggak bisa turun, tunggu puter-puter sampai cuaca baik turun. Nah, jeda waktu setelah saya bikin renungan,
Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan lagi mikir kok sosmed saya belum kembali ya. Orang beberapa tanya, Bu, gimana ini Bu, saya telepon Bu Eli ndak bisa, ngubungi Bu Eli ndak bisa, beberapa persekutuan doa juga ya, sampai pikirnya saya ngeblok mereka, padahal memang yang namanya sosmed hari ini belum kembali, nomor telepon belum kembali ya, bukan saya blok karena memang centang satu. Lagi mikir gitu ya. Tiba-tiba saya bilang gini sama Tuhan, daripada mikir sedih ya saudara, ingat sedih lagi. Saya bilang, Tuhan kasih saya firman. Saya bilang, saya kasih saya firman buat hidup saya, supaya saya mau baca peneguhan, apa yang peneguhan Tuhan. Saudara tahu, ini audible loh waktu di dalam pesawat. Tuhan tuh bilang gini, baca Bilangan 12 ayat 6 sampai yang saya baca ayat 10. Hari itu di pesawat tadi saya baca, saya buka langsung. Ibrani 12 ayat 6 itu boleh ya dibaca sebentar. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan itu kayak berbicara buat hidup saya. Eli, kamu setia aja menggembalakan rumahku. 8. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki, ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut yang mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Jadi Tuhan bicara buat saya, sudah ndak usah pusing dengan siapa ya Tuhan yang usilin siapa ya, ndak usah, sudah. Nanti kamu akan lihat. Nanti siapa orang-orang di sekitarmu hari ini yang akan menghadapi kekuatanku. Karena ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Jadi Tuhan bilang gini, ndak usah mikir, kamu ini kayak hambaku Musa. Yang penting kamu fokus aja, urusi pekerjaanku, rumahku, banyak jiwa-jiwa yang aku titipkan. Nah, di akhir zaman penampian sedang terjadi. Hari ini kita sebagai anak Tuhan siap ditampi. Jangan lagi keluar dari prosesnya Tuhan. Nanti saudara tidak ngalami pemurnian. Kita hari ini bersyukur lewat masa sukar. Karena kita dipaksa bangun kerajaan Allah. Selama ini keenaan hidup di dunia, siapa yang hari ini fokus dengan kerajaan Allah? Jarang. Kalau uangmu lancar, rumah tanggamu baik-baik, yang saudara bangun apa? Kerajaan rumah tangga, ya, kerajaan bisnis, ya, semuanya waktu baik-baik. Tapi waktu hidup kita ngalami masalah yang besar, kita mulai ingat bangun kerajaan Allah tanpa kita sadari, tanpa saya sadari. Waktu saya masuk di dalam proses dapur api, saya mulai diarahkan Tuhan bangun kerajaan Allah. Dulu kalau disakiti tidak bisa ngampuni, 3J dulu saya sebagai seorang ibu yang punya persekutuan doa waktu belum diproses, saya itu terkenal 3J, judes, jutek, jahat, judes, jutek, jahat, 3J. Tapi tanpa saya sadari, dengan proses kehidupan dapur api, saya sedikit demi sedikit membangun perubahan hidup saya, sehingga kerajaan Allah saya mulai terbangun. Saudara jangan merasa rugi. Hari ini engkau diproses, sudah taat, sudah berdoa, belum lihat hasil, tapi tetap setia. Itu satu poin kerajaan Allah dibangun. Besok lagi hidup dalam berdoa tapi belum terjadi, masih kekurangan, tapi saudara tetap bersyukur, bangun lagi kerajaan Allah. Besok ngampuni, disakiti lagi, saudara disakiti lagi, ngampuni, disakiti, tanpa saudara sadar di alam roh. Ini kerajaan Allah terbangun loh. Tidak ada loh ikut Tuhan jeripayamu sia-sia. Waktu kita hidup hari ini berjalan. Nah, ayatnya kita lihat Ibrani 4. Ya, 3 hal ini jangan sampai kita jadi posisi orang-orang yang di persimpangan.
hidup jangan hari ini ya seturut dengan dunia. Hiduplah di dalam kuasanya Tuhan. Kita jangan sampai hidup sebagai anak Allah, menjadi orang Kristen, tapi dalam kuasa si iblis. Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 6, ayat 7 dan 13. Ibrani 4, saya lompat supaya tidak kelamaan. Ayat 1, 2, 6, 7, dan 13. Ya, saya berharap dengan live ini, tiap kali nanti setelah selesai khotbah, kita doa. Saya percaya karena satu kali saya ingat kesaksian, ada satu orang kesaksian ya. Dia tiap hari itu datang sama Tuhan dengan perkataan yang sederhana. Dia bilang gini, Tuhan ini acong. Ingat gak ya kesaksian, ini acong. Ya, suatu kali ketika dia sakit, Tuhan yang datang sama si acong katanya. Acong ini Tuhan. Nah, kita percaya hari ini nanti kalau tiap live kan kita tiap malam live ya. Kita berdoa, Tuhan ini hambamu. Aku percaya kalau engkau mau memulihkan keuanganku yang lagi ngalami kusta ya, yang lagi ngalami keadaan yang sulit. Kalau engkau mau, pasti aku menjadi pulih, tahir, sehat. Saudara, kita tiap malam kita datang sama Tuhan ya. Saudara bisa ngomong, Tuhan ini Irin, ini Shanti ya, ini Eli Tuhan. Saya percaya Tuhan itu kalau disapa sama kita, Tuhan itu senangnya luar biasa. Tapi jangan sampai kita nyapanya dengan tidak sopan. Kan nyapanya sopan, Tuhan ini Irin, kalau Tuhan mau ya, engkau mau tahirkan aku, kalau engkau mau aku pasti tahir. Nah, kita percaya ini berarti kita datang, kita hari ini berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau pasti mentahirkan aku. Yuk kita baca terlebih dahulu. Sebab itu baiklah apa saudara, kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Lihat tuh ya, kalau hari-hari ini yang kita takutin itu apa? Kalau kita tidak di rapture, ketinggalan saudara. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman yang mereka yang mendengarnya. Nah, hati-hati. Apa yang saya baca? Saya bilang gini, ternyata kalau orang ketinggalan itu salah satunya penilaiannya tidak bisa ke rapture. Waspada saudara. Kita hari ini kenapa? Karena kita tidak lagi bertumbuh. Tangkep ya, orang tidak bertumbuh itu cirinya yang saya bahas. 3 yang posisi orang yang tidak bertumbuh. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ketinggalan rapture karena firman ditabur, tiap hari dengar firman, baca firman, berdoa, tapi tidak ada pertumbuhan. Makanya kenapa masa sukar ini terjadi? Dipaksa sama Tuhan saudara keluar dari zona nyaman yang tadinya uangnya banyak mulai berkurang, supaya kehidupan kita makin berkurang, Kristus makin bertambah. 3 ciri orang yang hati-hati ya. Rapture ini kita tidak tahu loh, tiba-tiba kalau rapture dan saudara ketinggalan karena dianggap tidak ngalami pertumbuhan walaupun saudara sudah dengar firman. Orang yang pertama, orang yang suam-suam kuku. Orang suam-suam kuku ini orang yang kalau diberkati haleluya. Kalau lagi ngalami doanya tidak dijawab, imannya mulai kendor. Mulai bertanya, Tuhan ada ndak Tuhan? Nah ini bahaya. Yang kedua adalah orang yang abu-abu. Ya, ndak putih, ndak hitam. Ini semua hati-hati. Saudara perlu waspada. Orang-orang yang seperti ini jadi orang Kristen tidak ngalami pertumbuhan jelas. Orang kalau ngalami pertumbuhan, posisimu tidak mungkin di abu-abu, pasti putih. Posisimu tidak mungkin hari ini suam-suam kuku, tidak, pasti on fire.
Apapun terjadi Tuhan, apapun Tuhan, aku memilih tetap percaya. Aku tidak mau lagi takut. Tapi berapa banyak anak Tuhan hari ini, kalau lihat bukti dulu, baru saudara mulai percaya. Tapi kalau tidak ada bukti, saudara mulai hidup dalam khawatir. Nah ini tidak bisa saudara. Antara khawatir dan percaya, ini tidak bisa jalan bersama-sama. Nanti posisimu ada di dalam orang yang dalam persimpangan, orang yang suam-suam kuku. Orang suam-suam kuku itu ya percaya, ya khawatir, ya percaya, ya khawatir. Kalau lihat tokonya rame, ya percaya. Toko sepi, ya khawatir. Nah ini tidak boleh saudara. Ini bahaya. Makanya waspada, rapture itu akan terjadi ya. Saya percaya. Kalau orang di persimpangan, kira-kira saya percaya. Yang di rapture tidak mungkin yang di persimpangan saudara. Yang jelas putih ya putih. Yang on fire, yang hidup gak jadi batu sandungan. Lo banyak lo orang Kristen, walaupun haleluya puji Tuhan jadi batu sandungan banyaknya. Ya kayak saya dulu, waktu saya belum diproses dapur api, saya buka persekutuan doa, tapi hidup saya jadi batu sandungan dengan 3J itu tadi, judes, jutek, jahat. Makanya hidup yuk serius, hati-hati, ya waspada. Itu yang pertama. Nah yang kedua, lompat ayat 6. Jadi sudah jelas, dijelasin. Tadi waspada ya, nah ini dijelasin. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu itu berarti orang Kristen yang sudah sejak lahir, sudah puluhan tahun ya, mungkin ada sejumlah orang justru yang 5 tahun masuk dalam perhentian, tapi ada yang 10 tahun sok rohaninya kelihatannya lama jadi orang Kristen, tapi tidak masuk kepadanya, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi hati-hati ya saudara, orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak taat, ini bahaya. Orang yang tidak bertumbuh ketinggalan rapture, orang yang tidak taat nanti tidak masuk ke tempat perhentian. Padahal saudara sudah berkata, Tuhan aku sudah bernubuat, aku sudah jadi orang Kristen sejak lahir, aku sudah melayani dan sebagainya. Tapi hati-hati saudara, hari ini jelas Tuhan berkata, penampiannya jelas. Tuhan tidak mau orang suam-suam kuku, orang Tuhan tidak mau jadi batu sandungan, Tuhan tidak mau orang-orang abu-abu. Ini penampiannya jelas. Makanya saya berulang kali khotbah, jangan takut nanti di akhir zaman ini. Lihat ya, pembedaan sama yang mana kambing sama domba, itu dibedakan sama Tuhan. Nanti yang domba, sungguh-sungguh domba, bukan kambing, itu nanti akan melesat terbang tinggi, tapi yang kambing nanti arahnya semakin terpuruk. Saya percaya hari ini yuk sudah jelas. Jadi ingat ya, penampian ini sedang terjadi. Waspada dengan 3 ciri tadi. Dan yang kedua, hari ini sudah jelas, jangan hidup dalam ketidaktaatan. Nanti kita lihat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Tuhan telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang ketiga, orang ciri dalam penampian, orang yang selalu jadi orang Kristen tapi suka mengeraskan hati. Dikasih tahu firman, 2 blek ya, dikasih tahu, nak ngampuni nak, ndak bisa Tuhan, sorry Tuhan. Nah ini hati-hati. Orang yang hari ini penampian jelas, orang-orang yang suka mengeraskan hati, orang-orang yang hari ini menolak teguran Tuhan. Lihat berikutnya, 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Hari ini kita ini semuanya terbuka, saudara. Telanjang, terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Saudara bisa membohongi manusia. Mungkin saudara lihat saya khotbah setiap hari, mungkin saudara menganggap saya pasti, oh Bu Eli itu deket ya sama Tuhan. Bu Eli itu sampai bisa dengar suara Tuhan, bisa khotbah tiap hari. Tapi jujur di mata Tuhan, mungkin saya bisa bohongi saudara. Saudara menganggap saya kudus, saudara menganggap saya hebat. Tapi di mata Tuhan senyatanya yang mengetahui sifat asli saya adalah Tuhan sendiri. Saya tidak bisa bohongi Tuhan. Di depan saudara saya bisa bilang shalom, shalom saudara ya, shalom. Tapi jujur di mata Tuhan semua perbuatan saya telanjang, terbuka, dan tidak ada yang tersembunyi. Beberapa saat yang lalu saya waktu pelayanan, saya ketemu dengan seorang istri ya, seorang istri pelayan Tuhan yang saya juga tahu bagaimana saya mengenal bahwa suami istri ini kelihatannya harmonis, suaminya kelihatan sayang ya, bahkan rasanya proteksi gitu. Saya tuh sampai batin saudara, bahagianya ya suami istri ini saling menopang dalam pelayanan, menghormati ya, apalagi suaminya sepertinya sangat menghormati seorang wanita. Sampai ketika saya ketemu beberapa saat yang lalu, saya kaget diceritai bagaimana kehidupan yang mereka tutupi selama ini. Akhirnya si istri tidak tahan, akhirnya curhat saudara. Saya sampai gitu saudara. Dia bilang, Bu, selama ini ibu lihat kami baik-baik ya Bu Eli, kami saling memproteksi, kami saling menghormati, kami saling mendukung pelayanan. Tapi hari ini saya tidak kuat. Selama ini saya tutup semua aib dalam keluarga saya, karena saya tidak mau orang tahu bagaimana keluarga rohani kami hancur Bu Eli. Ternyata selama ini saya itu mendapat perlakuan yang sangat buruk dari pasangan saya. Pasangan saya bukan seperti yang Ibu Eli bayangkan. Saya ini disiksa secara mental. Bahkan kadang-kadang saya dihajar Bu Eli. Dia tunjukin ya yang mana ada luka-luka lebam ya. Ini bekas hajaran. Beneran? Bener. Wajahnya suaminya itu wajah yang orang yang sabar gitu. Orang yang tidak pernah marah. Saya kaget saudara. Makanya hari ini kita ini tidak bisa. Saya jujur juga dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya mengerti bahwa hidup saya ini suratan terbuka. Di mata Tuhan, saya tidak bisa berbohong. Saya begitu sakit hati dikit aja, Tuhan tuh langsung koreksi hidup saya. Kenapa? Karena justru yang paling tahu kotornya hati saya, itu Tuhan. Tuhan tuh melihat saya itu telanjang, terbuka, tidak tersembunyi dosa-dosa saya. Mau saya pakai topeng rohani, mau saya berkata shalom, puji Tuhan, haleluya. Yang tahu halilintar di matanya Tuhan, cuman Tuhan aja. Tidak ada orang tahu kok. Makanya tiap hari ini kita tidak perlu dapat penilaian manusia. Saya tidak perlu dapat penilaian manusia. Makanya orang mau ngomongin saya apapun, saya sudah tidak pusing saudara. Yang penting Tuhan tahu hidup saya secara terbuka. Hati saya Tuhan tahu, motivasi saya melayani Tuhan tahu. Ya kadang saya itu jujur, saya itu saking gapteknya. Sampai orang-orang bilang gini, Bu, kamu ini bisa cari uang loh Bu. Masa sih Bu, nggak ngerti. Nanti IG live itu dapat uang, apalagi bunga. Jujur saya tuh nggak ngerti apapun loh saudara. Bener saudara, saya tuh motivasinya sudah tulus. Pokoknya saya khotbah tiap hari, capek nggak apa-apa, yang penting hati Tuhan senang. Nah 3 kategori ini yang dalam penampian. Pastikan yang pertama, jangan ketinggalan karena kita tidak bertumbuh. Tangkap ya, orang tidak bertumbuh 3 tadi, suam-suam kuku, abu-abu, dan saudara jadi batu sandungan. Hati-hati, nanti rapture, kita ketinggalan loh saudara. Karena saking kita tidak bertumbuh.
Yang kedua, jangan sampai tidak masuk dalam tempat perhentian, karena ini sudah jelas. Ada sebagian yang masuk, ada yang tidak masuk karena ketidaktaatan. Tangkap ya, makanya bangun ketaatan itu bangun kerajaan Allah. Saudara jangan pikir saudara taat sama firman Tuhan tuh capek. Enggak saudara, banyak istri-istri bilang gini, Bu, gara-gara taat sama firman saya capek loh Bu Eli, ngadepi suami marah tiap hari. Tapi kalau ingat firman, sabar, ngampuni. Sampai kapan Bu Eli? Sampai kapan? Aduh Bu Eli, jujur saudara, tanpa saudara sadari, ketaatan itu sesuatu yang melebihi emas loh. Orang taat itu nilainya saudara semuanya ditambahkan. Hari ini engkau ngampuni suamimu sampai bercucuran air mata, sakitnya di sana sini. Ngampuni mertua, ngampuni suami-suami, ngampuni istri. Itu karena engkau bangun ketaatan, di mana semuanya akan ditambahkan nanti bonusnya. Waktu kerajaan Allahmu engkau bangun. Yang ketiga, jangan keraskan hatimu, karena sesuatu itu telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Tangkap ya, 3 ini kita lagi dalam masa-masa penampian. Hari ini jangan marah dengan proses hidup kita, karena kita lagi ditampi habis-habisan. Jangan sampai ketinggalan, tidak di rapture karena engkau tidak mengalami pertumbuhan. Jangan sampai tidak masuk ke tempat perhentian karena engkau tidak taat. Dan jangan keraskan hatimu. Kalau kita ditegur firman, hari ini buka hatimu. Iya Tuhan, itu aku. Aku selama ini Tuhan jadi orang yang suka kompromi dosa. Aku menikmati dosa. Dosa sakit hati dinikmati, ya dibawa kemana-mana. Sakit hati dibawa masuk hadirat Tuhan. Sakit hati dibawa pelayanan. Sakit hati dibawa dalam doa puasa. Coba kira-kira saudara sia-sia enggak? Semuanya nol loh. Kalau kita sakit hati kita bawa kemana-mana, saudara tetap posisimu sia-sia, tidak ada faedahnya. Saudara posisimu ada di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 14. Dan kita ini bukan orang yang berasal dari Allah. Makanya kalau kita tidak berasal dari Allah, berarti kita berasal dari kuasa si jahat loh. Hati-hati. Nah, kita lihat 1-2 ayat lagi kita selesai ya. Yuk kita baca di Kolose 1 ayat 9-10. Setelah itu kita doa. Kita mulai malam ini doa, bilang Tuhan, ini Eli, ini Mariani. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Saudara yang punya pergumulan apapun tiap hari, kita ngomong kalau engkau mau, engkau dapat. Ini cara yang sopan untuk menarik mujizat Tuhan. Pasti Tuhan jawabannya apa? Nak, aku mau engkau juga menjadi tahir. Jujur kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau loh, semua ini cuman kecil kok buat Tuhan. Buatmu ndak ada perkara mustahil. Kalau Tuhan mau aja pulihkan hidup saya, pasti Tuhan bisa. Wong semua kuasa itu kecil buat Tuhan, kecil. Nah, itu yang dilakukan tiap hari. Saya percaya dengan doa-doa ini. Saudara lihat, setiap hari kita berkata, Tuhan kalau engkau mau. Suatu kali, apa yang kita katakan engkau mau. Dan ketika waktunya Tuhan pasti jawab. Aku mau engkau jadi tahir seketika. Orang seketika tahir itu, bayangin sesuatu yang seperti mimpi. Ya, Tuhan kalau pulihkan kita. Nah, kita baca Kolose 1 ayat 9-10. Sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. 10. Sehingga kehendak Tuhan yang sempurna ini loh. Ingat ya, hidupmu layak di hadapannya. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna itu bukan saudara makin kaya sekali. Ya kayanya lihat-lihat harus kaya di hadapan Tuhan. Bukan menurut kehendak kita. Tuhan aku mau kaya, makin kaya sekali. Tuhan aku mau punya rumah 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah itu kehendak kita.
Tapi kehendak Tuhan yang sempurna bukan menjadikan saudara kaya, rumah 10, itu bonus saudara. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna itu hidupmu dan hidup saudara dan saya layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya. Ada kata garis bawah ayat 10, dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 10 ini perlu kita renungin. Hari ini Tuhan mau kita ini hidup layak. Tangkep ya, berkenan dan berbuah. Tangkap ya saudara, hari ini kehendak Tuhan yang sempurna itu bukan menjadikan engkau pemulihan teletabis dengan suamimu. Itu bonus saudara. Bukan menjadikan pabrikmu 1 jadi 10, bukan itu. Tapi kehendak Tuhan yang sempurna itu menjadikan saudara dan saya hari ini di masa penantian. Kenapa masa sukar terjadi? Karena kita mau supaya hidup kita layak, berkenan dan berbuah. Jujur waktu saya di dalam zona nyaman, semuanya baik. Semuanya ndak ada poin di surga saudara. Karena saya hidup tidak layak jadi seorang anak Tuhan. Saya tidak berkenan jadi seorang anak Tuhan. Dan saya tidak menghasilkan buah jadi gembala di PD Victory. Tidak ada poinnya sama Tuhan. Makanya penampian sedang terjadi. Siapkan hati kita. Persiapkan hidup kita. Supaya hidup kita jangan serupa dengan dunia. Kita sudah tidak bisa hidup enak-enakan hari-hari ini. Karena kita perlu waspada. Jelas kita hari ini kejar layak, berkenan, berbuah di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak masuk ke tempat perhentian, jangan sampai kita mengeraskan hati juga. Kita perlu bangun setiap hari layak, berkenan, berbuah. Kalau kita dalam masalah, kita hidup kejar layak, kita berkenan. Makin kita hari ini ngomel bersungut-sungut, makin tidak layak nanti. Makin tidak berkenan. Tuhan tuh tidak suka loh sama orang bersungut-sungut. Lebih baik kalau ada masalah, kan saya sudah ngomong, saya ini terkenal ibu haleluya. Mulut saya selalu dengar berita buruk, rugi, haleluya, puji Tuhan. Tidak pernah mulut saya bersungut-sungut. Saya dengar orang fitnah saya bilang haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya belajar untuk berkata haleluya puji Tuhan, itu berarti saya sedang mengejar hidup layak, berkenan, dan saya sedang melatih buah roh saya untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Itu sebabnya kita hari ini jangan sampai ya. Nah, yang terakhir yuk kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Oh, ada ayat 1 bagus. Ulangan 13, setelah itu kita selesai. Ayat 3 dan 4. Lihat ya. Ulangan 13 ayat 3 dan 4. Siapa yang lagi ngalami masa-masa susah, bersyukurlah. Tuhan lagi melayakkan hidupmu. Yang penting hari ini layak, berkenan, berbuah. Jangan sampai kalau kita diproses, kita lari, nanti kita ketinggalan rapture. Setelah itu tidak masuk tempat perhentian. Setelah itu kita mengeraskan hati, malah kita hari ini tidak dapat apa-apa. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Ternyata ujian makin sulitnya jalan hidup kita itu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Hari ini orang yang diuji, Tuhan tuh cuma pengen lihat responnya saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara pasti taat. Ayo, saudara, kalau saudara mengasihi pasangan hidupmu, kira-kira saudara mau taat enggak? Jujur seringkali kita nyanyi lagu Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Ya, saudara nyanyi Tuhan segalanya. Tapi waktu hidupmu hari ini, engkau ngalami goncangan ekonomi, di mana keuanganmu semakin sulit. Kira-kira apa yang segalanya? Kalau kita marah sama Tuhan, kita kecewa, kita stres, kita depresi, berarti bukan Tuhan segalanya. Berarti saudara, uang segalanya. Karena uang bisa buat saudara marah sama Tuhan. Uang bisa buat saudara stres. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, hatimu bukan uang. Jujur, banyak orang jawab pertanyaan ini. Mana yang lebih saudara takuti? Takut gak punya uang atau takut Tuhan? Jujur, ada banyak orang hari-hari ini panik ketika takut tidak punya uang dibandingkan takut Tuhan. Nah, ya jujur, orang stres hari-hari ini standarnya karena kita takut gak punya uang. Jujur, hidup memang butuh uang, gak munafik. Semua butuh uang, Bu Eli, jelas. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, tujuannya cuma itu kok. Hati kita digeser dari cinta uang ke cinta Tuhan. Dulu saya cinta suami, ketika proses terjadi digeser sekarang. Bukan cinta suami tapi cinta Tuhan. Dulu saudara cinta uang, cinta harta, cinta jabatan. Sekarang digeser dengan proses uang diproses. Sekarang cinta Tuhan. Orang yang saya punya teman cinta anak, dia ngomong sama saya, iya bener loh Eli. Orang kalau hidupnya fokus sama satu aja, hatimu, itu yang diproses. Saya ini cinta anak, dulu perhatian anak, sampai ndak kerja takut anak ini, takut anak ini, takut anak ini. Bener Eli, yang saya lihat, kamu lebih orangnya cuek sama anak. Kamu hari ini lebih lihat anak-anakmu jauh lebih baik dari anak-anakku. Lihat anak-anakku yang selalu aku takut-takut ini, beneran loh. Sekarang sudah tidak bisa dipegang. Yang namanya anaknya juga ya disuruh nikah juga tidak nikah-nikah. Tidak mau, punya pandangan sendiri. Pokoknya mah jangan paksa aku mau menikah. Urusanku hari ini mama tidak bisa paksa semua keinginan. Semua. Lihat saudara, hari ini makanya Tuhan itu lagi lihat loh. Saudara cinta mana? Hari ini pastikan posisi hatimu sudah cinta Tuhan. Jadi kalau nyanyi kaulah segalanya, Tuhan, ketika uang hari ini membawa kehidupanku berubah, yang pasti cintaku sama Tuhan tidak berubah. Mungkin hari ini engkau berubah. Tadinya punya rumah besar, sekarang rumahmu menjadi rumah kecil. Tadinya punya perusahaan, sekarang harus kerja sama orang. Tadinya rumah, mobilmu mobil mewah, sekarang mobil pas-pasan, mobil sederhana. Apapun boleh berubah, tapi satu hal, hati kita jangan pernah berubah. Tetap taruh cinta sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita sedang membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau cinta uang, saudara sedang membangun kerajaan keuanganmu, semuanya nanti akan berkurang. Karena Tuhan tidak mau dibandingkan. Tuhan tetap mau cintanya tuh kita sama Tuhan itu bulat. Segenap hati itu tadi. Segenap hati, segenap jiwa. Tapi seringkali kita tidak cinta Tuhan segenap hati, malah ada motivasi. Cinta Tuhan supaya dapat mujizat, dapat berkat, toko tambah rame, anak-anakku juara. Itu motivasi saudara. Makanya kita belajar yuk, tujuannya Tuhan itu jelas. Tadi saya waktu baca ayat ini, oh iya ya bener juga. Sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu. Nah kita ini lagi dicobai kan lewat masalah ujian. Untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini penampiannya saudara. Penampian hati sedang terjadi. Jujur, kalau uangmu banyak, ngomong mengasihi Tuhan gampang enggak?
gampang saudara. Tapi waktu hidup kita susah ada di bawah. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan itu tidak bisa lihat ujian hati waktu keadaan kita baik-baik. Ya, saya dengar seorang yang tadinya diberkati Tuhan luar biasa. Dia cinta Tuhan. Orang bilang, Bu, orang ini pengusaha sukses tapi cinta Tuhan. Dia bangunkan, ya bangun tempat-tempat ibadah di mana-mana. Dia sukses, dia cinta Tuhan. Tapi kemudian saya dengar waktu dia usahanya ada di bawah, dia mulai goyah usahanya. Tanda tanya, tanda seru, malah keluar dari pelayanan. Dia tinggalkan pelayanan. Dia jauhi komunitas, dia lagi terpuruk, dia sudah tidak pernah datang ibadah, dia menarik diri dari komunitas. Lihat ya, standarnya kelihatan palsu ya. Cinta sama Tuhan tidak tulus, hanya butuh berkatnya. Ketika berkatnya Tuhan tersendat, nah dulu berkatnya lancar Bu Eli. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, pelayanan oke. Berkat Tuhan transfernya berhasil, lancar dari surga lancar. Rezeki nomplok terus ya, jujur. Waktu Tuhan izinkan ujian, Tuhan pengen lihat, hatinya berubah ndak sih kalau berkatnya aku mulai seretin. Nah, mulai tersendat. Nah, tadinya berhasil lancar, sekarang nyendat-nyendat. Nah, toko mulai nyendat-nyendat. Ya, sepi. Dilihat sama Tuhan. Ujian hatimu bisa ndak? Makanya hari ini yuk, penampian ini sedang terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita karena ketidaktaatan tidak masuk, dan jangan sampai kita mengeraskan hati sehingga kita jadi orang bebal. Nah, yang terakhir setelah itu kita selesai. Pengkhotbah 12:13. Yuk kita selesai. Penampian sedang terjadi. Persiapkan hidup kita baik-baik. Kita lagi diuji supaya hati kita, jadikan hatimu hari ini. Tuhan, keuanganku belum pulih, suamiku belum balik, istriku belum balik, anak-anakku belum berubah, usahaku yang masih sepi, penyakitku masih ada. Tapi satu hal, aku tetap belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ciri orang mengasihi Tuhan itu pasti hidupnya mengalami pertumbuhan, hidupnya taat, hidupnya tidak akan mengeraskan hati. Itu ciri. Makanya orang yang ditampi dan orang bisa hidup dengan 3 ini, saudara akan lihat orang lain susah, saudara akan diberkati luar biasa. Itu jelas. Kambing domba, ya, ilalang sama gandum ada pembedaan nanti. Makanya orang yang mengasihi Tuhan tulus, berkatmu mulus saudara. Ingat ya, orang kalau mengasihi Tuhan tulus, itu berkatnya mulus. Nah ya, tapi kalau saudara hari ini mengasihi Tuhan, iya soalnya berkatnya Tuhan lancar. Nah, kalau cuman seputar saudara cari Tuhan, hanya kepentingan supaya semuanya ditambahkan tanpa bangun kerajaan Allah, berkatmu tidak akan mulus. Makanya kita nanti lihat tuh pembedaannya. Orang yang lulus penampian, kita ini lagi ditampi sama Tuhan. Ditampi saudara. Orang nampi itu kayak dulu kalau zaman kuno, orang pakai tempeh itu loh, beras ya. Milihi, saya dulu suka bantu mbak saya, pembantu saya dulu zaman kuno. Itu beras ditaruh di tempe, ditampi sama dia. Supaya yang jelek-jeleknya keluar ya, ditampi. Nah kita hari ini juga ditampi sama Tuhan. Tuhan lagi lihat, mana yang topeng-topeng, mana yang mengasihi aku, kelihatan semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, halilintar. Ternyata waktu aku sendat berkatnya, aku potong berkatnya, aku ambil jatahnya, dia mulai merubah sikap hatinya. Pastikan kita lulus dalam penampian. Posisi hatimu jangan pernah berubah. Kejar hidup layak. Itu kehendak Tuhan yang sempurna. Bukan kau kaya, bukan kau sukses, tapi kehendak Tuhan yang sempurna tadi di ayatnya dicatat ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 10 dicatat.
Tuhan mau hidupmu berkenan kepada Tuhan, layak dalam segala hal, bahkan hidupmu memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Sudahkah itu kita lakukan? Hari ini jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Orang lain boleh jahat, tapi standar anak Tuhan, balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan kalah dengan kejahatannya, hajar kejahatannya. Yang dihajar bukan suamimu. Saya ngajari ibu-ibu, ya bapak-bapak, walaupun suamimu jahat seperti apapun, hajar. Yang dihajar bukan orangnya, hajar kejahatannya. Tangkap ya saudara, hajar kejahatannya, jangan kalah. Hajar kejahatannya dengan kebaikanmu. Itu yang boleh, tidak boleh ngajar orangnya saudara ya. Kalau kita ngajar orangnya, nanti kita tidak layak, tidak berkenan dalam segala hal, tidak berbuah dalam kebaikan. Hajar kejahatannya. Dia galak, kita baik. Dia jutek, dia maki kita bilang puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara tetap semangat di masa-masa penampian. Tinggal sesaat kok. Kalau standar hatimu, saya juga bersyukur tadi di pesawat, saya sampai mungkin sebelah saya tadi dengar saya ngomong-ngomong sama Tuhan di pesawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu saya dapat bilangan 6 ayat tadi, ayat 9, ayat berapa tadi, bilangan 12 ayat 6 sampai 9, 10, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan kasih kepercayaan saya seperti seorang Musa, Tuhan bilang gini, aku lagi taruh kepercayaan buat engkau. Jadi seorang Musa, yang Musa membebaskan bangsa Israel, engkau akan membebaskan banyak orang-orang yang hari ini mengalami masa-masa yang terpuruk, Eli. Orang tidak hanya syukur-syukur keluar dari masalah, tapi orang terpuruk, engkau sedang membebaskan orang yang terpuruk, terbelenggu, lagi ngalami masa susah, engkau bawa ketemu aku. Engkau bawa ketemu aku sebagai Tuhan Sang Penolong. Saya bilang, iya Tuhan terima kasih. Walaupun perjalanan hidupmu tidak mudah, tapi engkau akan mampu menjadi Musaku di akhir zaman. Membawa setiap orang yang lagi ngalami titik ambang batas kekuatan. Mereka bukan ketemu kehancuran, tapi mereka bertemu dengan aku. Dan ketika orang yang hidupnya ada di bawah ketemu Tuhan, hidupnya pasti berhasil dan beruntung. Nah Tuhan bilang, itu tugasmu. Iya Tuhan, iya. Jujur, saudara, saya sudah selesai, saya cuma mau kesaksian jujur. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, ya. Nah, ini sudah melebihi waktu sebentar. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, jujur, tidak mungkin saya itu bisa khotbah tiap hari. Khotbah dengan judul yang berbeda, saudara lihat ya. Mempersiapkan ayat dengan Alkitab sedemikian tebal, itu tidak mudah saudara. Tapi saudara lihat kalau tuntunan Tuhan, satu persatu ayat itu dikoneksikan, bisa connect loh saudara. Hebat gak firman Tuhan itu? Saya tuh sampai bilang, iya ya Tuhan. Mau cari ayat tentang penampian ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Ingat hari-hari ini. Yuk semangat semua, masih ada mujizat, masih ada Tuhan. Siapa yang lagi ngalami masa-masa penampian, hidupmu semakin tidak mudah, tidak apa-apa. Sebentar lagi, lulus standar hatimu. Engkau tidak lagi digoyahkan. Engkau akan mengalami pertumbuhan, tetap taat, dan kau tidak keraskan hatimu. Sebentar lagi. Setelah selesai ujiannya ini, wow, ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Tangkap ya, makanya malam ini tidur, terima kasih Tuhan. Ini sudah penampian akhir saudara, ya, lulus tidak lulus. Saudara pilihannya dua, masuk dalam tempat perhentian, lulus rapture, atau saudara hari ini ketinggalan dan saudara masuk masa kesukaran besar, atau saudara hari ini ketinggalan selamanya. Hari ini pastikan hidup kita tetap mengambil keputusan, aku mau ditampi Tuhan. Siapkan bejana hatimu, siap ditampi Tuhan. Tidak jadi masalah. Yang penting waktu ditampi, responmu benar. Pasti arahnya, wow. Nanti dikasih Tuhan berkat yang luar biasa.
Karena kehendak Tuhan terjadi yang sempurna terlebih dahulu, baru bonusnya. Kita percaya orang tulus berkatnya mulus. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna itu tadi layak, berkenan, berbuah, maka engkau akan lihat berkatmu juga akan luar biasa. Orang yang bisa menggenapi kehendak Tuhan yang sempurna, maka Tuhan juga akan memberikan berkat yang luar biasa buat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya, kami mau siapkan bejana hati kami, masa-masa penampian, standar hati kami. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam kepalsuan Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam suam-suam kuku abu-abu, orang yang jadi batu sandungan. Sehingga kami hari ini tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu, kami datang sebagai anak-Mu di hadapan-Mu. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan setiap masalah kami. Engkau dapat Tuhan mentahirkan, memulihkan rumah tangga kami, keuangan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan. Engkau dapat Tuhan, dan kami terima malam ini. Engkau berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau diberkati, jadilah engkau dipulihkan rumah tanggamu, jadilah engkau sehat hari ini, jadilah anak-anakmu jadi anak-anak yang baik, jadilah rumah-rumah yang akan dijual hari ini, aset laku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Saudara ikut live ini, kita tetap berdoa tiap hari. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Engkau mau, engkau dapat. Tiap hari kita datang sama Tuhan dengan doa-doa ini. Saya percaya doa orang sepakat ya. Berapa orang yang lagi sepakat ikut live ini, pasti ada kuasa yang besar. Tuhan Yesus memberkati.